Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani sekalian, jumpa lagi dengan saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang urutan pemupukan. Dan sebelumnya, bagi sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel kita ini, tolong subscribe-nya dulu ya, agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi selanjutnya. Dan silahkan dibagikan kepada sahabat-sahabat tani sekalian. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan tujuan saya berbagi ini mudah-mudahan sahabat tani sekalian bisa nantinya hasil dari berkebun sawitnya bisa lebih baik lagi. Sahabat sekalian, saya akan membahas di sini tentang 4 urutan pemupukan kelapa sawit. Kenapa ini saya anggap penting? Karena kita ketahui bersama bahwa keberhasilan dari berkebun sawit itu kita tentukan dari buahnya. Jadi dari buah-buah inilah nanti yang akan menghasilkan pendapatan ekonomi kita. Dan tentu hasil buah ini tidak bisa terlepas dari keberhasilan kita dalam melakukan pemupukan. Dan keberhasilan ini pun tentunya tidak terlepas dari pemahaman kita mengenai pupuk. Jangan sampai kita menebar pupuk nantinya kurang efisien. Dan sahabat tani sekalian ketahui bahwa harga pupuk saat ini lumayan tinggi. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi dalam penggunaannya agar ketepatan itu bisa lebih terjaga lagi. Jadi sahabat, urutan pemupukan itu yang pertama adalah yang harus kita tebar adalah dolomit. Itu urutan pertama. Dolomit itu adalah kandungannya magnesium. Salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan pH tanah ya, atau mengurangi keasaman tanah. Ini kenapa harus dulu? Karena kalau kita nantinya berikan pupuk yang lain sementara tanah kita masih dalam kondisi asam, tentu resapannya juga kurang baik. Dan fungsi dolomit ini juga sebagai nanti membantu dalam proses fotosintesis dari tanaman kita. Itu urutan yang pertama. Kemudian urutan yang kedua adalah pemberian pupuk fosfat. Pupuk fosfat ini bisa rock fosfat, SP36 atau TSP. Itu semua sama, dan salah satu fungsinya adalah untuk membantu pembentukan perakaran baru dari tanaman sawit kita. Itu salah satunya. Jadi setelah kita tabur dolomit untuk menghilangkan zat asam, baru kita tabur TSP atau SP36 ya. Itu sama aja. Jadi biar nanti banyak akar-akar yang baru yang muncul. Dan setelah itu yang urutan yang ketiga adalah kita berikan pupuk urea ya. Pupuk urea itu yang kandungannya adalah nitrogen. Dan fungsinya ini adalah untuk pertumbuhan vegetatif dari tanaman sawit kita, yaitu untuk pertumbuhan daripada batang dan daunnya. Jadi yang harus kita siapkan ini dulu ya. Kemudian setelah kita melakukan pemupukan urea, yang selanjutnya adalah kita melakukan yang keempat, yaitu pemupukan MOP yang kandungannya adalah kalium. Itu yang harus kita perhatikan. Dan kalium itu fungsinya bagi tanaman sawit kita adalah untuk pertumbuhan generatif. Jadi pertumbuhan generatif yang dimaksud adalah untuk pertumbuhan bunga kemudian buah sawit kita. Ya, jadi itu urutannya yang keempat. Agar hasilnya nanti bisa lebih maksimal. Jadi urutan pemupukan ini tidak bisa kita bolak-balik gitu ya. Jadi agar berurut seperti itu. Jadi yang pertama kita siapkan magnesiumnya, kemudian yang kedua fosfatnya agar akarnya dulu bisa banyak, kemudian kita siapkan pertumbuhan daunnya dan batang itu dari kandungan urea ya, nitrogen, dan yang keempat baru pembentukan daripada buah yang kita berikan adalah pupuk MOP ya, pupuk MOP atau KCL itu.
Jadi itu urutannya. Dan kalau urutan ini kita lakukan, mudah-mudahan nantinya hasil dari sawit kita ini tetap maksimal. Dan perlu sahabat juga ketahui bahwa selang pemupukan dari satu pupuk ke pupuk yang lainnya adalah 1 bulan agar penyerapan unsur hara itu bisa maksimal. Dan kita harus selalu mengupayakan bahwa pemupukan itu kita lakukan saat awal musim hujan. Jadi jangan kita lakukan pemupukan di saat kemarau, agar bisa lebih terserap oleh tanah dan kemudian bisa terserap oleh tanaman sawit kita. Itu tadi ya sahabat ya, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan bisa sahabat tani semua praktekkan. Tujuannya supaya hasil tanaman kita ini bisa lebih meningkat lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.